menurut kamu itu orang yang kreatif gak? Enggak sih. Enggak kreatif? Kurang kreatif. Halo, gue mau nanya dong, menurut lu itu orang yang kreatif atau enggak? Kreatif sih. Wih, dia kreatif. Ya kreatif lah. Wih, pede dia kreatif. Kenapa tuh bisa nggak ada ide gitu sama sekali ngeblank? Kurang gimana ya? Kurang mikir pajak sih, banyak malesan lah palingnya. Terus gimana tuh untuk dapetin ide? Jadi biasanya kayak misalnya lagi bengong atau misalkan lagi ngeliatin apa, terus kepikiran untuk melakukan apa aja yang aku pengen lakuin itu. Inspirasi sih biasanya lagi duduk atau lagi main juga datang kreativitas. Wih, dengan main biasa aja, reguler aja udah bisa dapet ide. Iya. Keren. Terus kalau misalkan ada tugas kampus gitu yang butuh kreativitas gimana? Ya palingan butuh pikiran aja bareng-bareng. Gimana tuh? Sama temen. Tukar pikiran. Tukar pikiran, saran. Oke deh. Ya udah. Thank you ya. Iya. Sebenarnya boleh tahu nggak sih tipe kreatif yang lo lakuin tuh apa sih? Biasanya kayak misalkan nulis apa, misalnya kayak ada barang apa, terus saya bakal inovasiin kreatif tersebut biar jadi hasil yang menarik. Wah, apa jangan-jangan suka bisnis juga nih? Ya bisa jadi. Oke deh. Oke, thank you ya Iya. waktunya. Terus kalau misalkan buntu, tiba-tiba lu harus ngapain? Kita bengong cari kreativitas. Oke. Kita juga datang sendiri. Bengongnya di WC atau perlu di mana? Di WC juga dong. Oh gitu. Oke deh, thank you ya. Istilah kreativitas atau creativity dicetuskan oleh Alfred North Whitehead, seorang matematikawan sekaligus filsuf asal Inggris yang pernah menggagas teori proses. Sebagai sebuah proses, kreativitas menunjukkan suatu daya di alam semesta yang memungkinkan hadirnya entitas aktual yang baru berdasarkan entitas aktual yang lain. Dengan kata lain, kreativitas mengandung prinsip kebaruan alias novelty. Dibandingkan makhluk lain di muka bumi, manusia memiliki daya kreativitas terunik. Atas kemampuannya itu, manusia telah mampu menjamah hampir semua sudut planet ini. Hasrat atas inovasi juga meluap-luap dalam diri manusia berdasarkan artikel tirto.id asal-usul kreativitas. Namun faktanya, manusia seringkali menemukan diri mereka mentok atau tidak bisa kemana-mana lagi. Alih-alih bisa keluar dari persoalan atau tantangan yang dihadapi, mereka justru berada di dalam tekanan. Apakah Tuhan menginginkan kondisi manusia seperti itu? Bagaimana agar terus berpikir kreatif? Mari kita cari tahu di Kata Alkitab. Oke Jisir, sekarang Felis sudah bersama expert kita hari ini yaitu Bang Igor. Halo, Bang Igor. apa kabar? Baik ya, Baik, kabarnya. Oke, Bang Igor. Tema kita kali ini, wah ini anak muda banget nih. Kreativitas. Untuk elu Bang yang bekerja di bidang kreatif, pernah nggak sih ngalamin yang namanya buntu ide? Dan kira-kira apa tuh yang akan lo lakuin kalau udah nemuin masalah itu yaitu buntu ide? Sebetulnya itu biasanya terjadi kalau kita punya persepsi bahwa kreativitas itu sesuatu yang datang begitu aja. Emang mestinya? Kreativitas itu sebetulnya dasarnya ada di disiplin. Jadi gini, kalau misalnya kita bilang kita passion soal sesuatu, misalnya kalau gue nge-rap atau gue bikin musik, kalau disiplin berkaryanya nggak jadi bagian keseharian, udah pasti lama-kelamaan kita nggak tajam. Kayak misalnya gini, kita mau pakai pisau, pisau nggak pernah diasah. Begitu pisau itu mau dipakai motong, nggak tajam, tumpul. Nah kreativitas itu juga menurut gue bukan wangsit. Kreativitas itu ada waktu kita rajin berkarya, disiplin. Cuma dengan disiplin aja, satu-satunya cara supaya kalau kita ada ide, kita bisa dengan mudah translate ide itu jadi karya. Kalau kayak begini, lu punya nggak sih yang namanya ayat Alkitab atau pegangan ayat Alkitab? Kalau lagi ngerasa buntu ide atau emang punya pegangan ayat Alkitab biar nggak buntu ide? Sebelum gue masuk ke ayat Alkitab, yang pertama kali gue mau bilang adalah waktu kita mau berkarya, kita harus tahu dulu purpose kita itu kenapa Tuhan kasih kita talenta itu. Jadi kalau misalnya kita sampai kita buntu, kemungkinan besar kita buntu karena kita lupa untuk lihat talenta yang dikasih itu. Kita harus lihat dari persepsinya Tuhan. Mungkin kita ngerasa buntu karena kita ngelihat hal-hal di luar purpose yang Tuhan ingin lakukan. Gue punya ayat yang harusnya bisa dipakai untuk diaplikasikan kemana aja. Baik lu buntu, baik lu menghadapi haters, atau menghadapi kegagalan. Filipi 4 ayat 13. Apa tuh? Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita menanggung ini, buntu, haters, apa segala macam itu ditanggungnya bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kita tahu bahwa yang ngasih kekuatan Tuhan. Betul. Jadi waktu kita
mau berkarya, waktu kita buntu, ya kita kesannya kayak tipikal banget ya, stereotip minta sama Tuhan. Iya. Sebetulnya Tuhan udah siapin itu semua dalam kita, makanya kita dikasih talenta. Tapi kita buntu karena biasanya kita ngerasa kayaknya kalau nggak kayak yang ini atau nggak kayak dia nih yang viral, kayaknya gue nggak usah kerjain. Padahal Tuhan selalu ngasih segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu untuk jadi inspirasi kita berkarya. Oke, ini yang terakhir, belum terakhir sih nih. Gue pengen tanya dulu untuk tips untuk GCers di rumah yang mungkin dia merasa kok gue buntu ide ya. Apa sih ada tips khusus untuk mungkin bisa kita rangkum kali ya tadi percakapan kita. Tips khusus untuk biar gak pernah buntu. Yang pertama tadi disiplin. Kelihatannya kayak wah orang tua banget sih. Emang gue sekolah, orang gue mau berkarya kok kayak diatur-atur. Sebenarnya bukan diatur-atur. Disiplin itu adalah rutinitas waktu kita tetap mengasah skill kita. Bang, sebelum berakhir nih ada satu pertanyaan dari teman kita yang mau nanya tentang tema kita itu kreativitas. Halo, ada pertanyaan nggak untuk expert kita hari ini? Ada. Gue punya ide. Cara ngembanginnya gimana sih? Tapi ide gue cuma gitu-gitu aja. Oke. Nah, dia merasa orang ini merasa dia tuh selalu kreatif, idenya ada aja. Ya. Cuman kok itu doang. Ngembanginnya tuh gimana? Cara terbaik mengembangkan sesuatu adalah ada di antara circle orang-orang yang juga akan ngedukung lo. Maksudnya gini, gue punya banyak ide. Tapi biasanya ide ini akan terhenti waktu gue sadar kalau gue mau kembangin ke arah sini, gue nggak ngerti gimana caranya ngembangin ke situ. Nah, pergaulan yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik juga. Betul. Tapi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kadangkala yang bisa matiin ide itu teman kita sendiri. Karena kenapa ide ini kita ngerasa nggak bisa gede? Karena biasa ide itu satu puzzle kecil. Tuhan tuh ngasih ide tuh ke beberapa orang yang berbeda-beda. Kadang-kadang dia kasih ke kita satu potongan kecil. Kita bisa ngeliat nih dari potongan ini kalau disambung ke sini-sini bakal keren. Tapi kita cuma punya ini. Satu-satunya cara supaya ide ini jadi besar, ya kita harus cari orang-orang yang bisa punya potongan yang lain supaya jadilah satu karya yang lebih besar daripada waktu kita cuma punya ide. Yes. Oke deh, kayaknya udah langsung kejawab ya. Benar-benar kalian mesti tahu yang namanya inner circle kalian. Find your piecesnya ya dari puzzle kalian itu untuk bikin gambaran yang keren banget yang kalian punya masing-masing. Oke, GCers yang punya saran atau kritik atau komen boleh banget kalian taruh di kolom komen yang di bawah ini. Tapi jangan lupa, tolong di subscribe, di like, dan langsung di share ke teman-teman.